Perbandingan jenis air terhadap laju penguapan menggunakan alat evaporasi sederhana. Ronald Castro, 2.402.042. Dosen pengampu, Salmiati, MPD, PhD. Program Studi, Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, air merupakan salah satu zat yang paling vital di bumi, dengan peranannya yang krusial dalam kehidupan sehari-hari maupun proses industri. Gleig, 2022. Fenomena penguapan air atau evaporasi adalah proses perubahan fase dari cairan menjadi gas yang terjadi pada suhu di bawah titik didihnya melalui pelepasan molekul dari permukaan cairan ke udara. Chang dan Goldesby, 2023. Proses evaporasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suhu lingkungan, kelembaban udara, tekanan atmosfer, luas permukaan, dan yang tidak kalah pentingnya, komposisi air itu sendiri. Wilson, 2024. Berbagai jenis air yang ada di lingkungan seperti air ledeng, air mineral, air laut, dan air tanah memiliki kandungan mineral dan zat terlarut yang berbeda-beda. Perbedaan kandungan ini dapat mempengaruhi sifat fisika dan kimia air tersebut. Salah satunya adalah laju penguapan, Henderson dan Martinez, 2023. Sebagai contoh, air laut dengan kandungan garam yang tinggi memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan air tawar, fenomena yang dikenal sebagai kenaikan titik didih koligatif, Atkins dan De Paula, 2024. Pemahaman tentang karakteristik penguapan berbagai jenis air menjadi penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari desain sistem pendingin, teknik pengolahan air, hingga prediksi siklus hidrologi di lingkungan. Rodriguez et al., 2022. Oleh karena itu, penelitian tentang perbandingan laju penguapan berbagai jenis air menggunakan alat evaporasi sederhana menjadi relevan untuk dilakukan, sebagai langkah awal memahami perilaku termodinamika air dalam berbagai kondisi dan komposisi. Thomson, 2024. Tujuan praktikum untuk mengetahui cara pembuatan alat evaporasi sederhana untuk mengetahui perbedaan kecepatan penguapan terhadap jenis air. Alat dan bahan kaleng ukuran sama 2 air sabun cair, alat tulis, dan penggaris. Langkah kerja, masukkan air ke dalam kaleng sebanyak 1 liter. Masukkan salah satu kaleng dengan sabun. Ukur kedua kaleng sebagai indikator awal. Letakkan di tempat yang panas dan cek per 30 menit sekali sampai 2 jam. Jangan, itu nggak panas tuh. Dadah. Lewat dikit. Oke. Betul lah. Udah aku video. Udah. Kurang ajar. Ukur dulu. Oke. Ya. Diukur dulu apa dia apa? Masukin dulu. Udah. Diaduk. Deal. Oh ya, lengket kali. Sini, Ronald. Udah. Alah, tentang tanganku pula videonya, woi. Ini tadi suruh ngambil dari sini. Terus? Ya udah, buang aja. Sini lah. Diaduk, pakai ini aja. Ini ketika tidak berapa Berapa mili sih? Apa ya? ketika tidak sangat video boleh Sangatnya bebas 10 mili. Airnya 100 ml. Ih, kok pakai tangan? Pakai ini loh, Erlangga. Ini dalamnya ini loh, Arija. Udah. itu apa minyak Macam itu, sirup melon itu. ini apa yang ini hijaunya Es beli. sama sama air biasa Itu evaporasi itu pengapan kan evaporasi penguapan dari tanah. ini tanah apa ini Mana? Udah aku ukur. Gimana cara masukkan air ke dalam sini? Udah nggak sampai bersihkan dulu. Bersih udah hijau. Tapi orang itu hijaunya kayak hijau kali. Enggak lah, kau tengok itu. Mana hijaunya? Udah Pak ukur. dua Udah. Udah ukur. Ya, tunggu lah, mendidih dulu ya. Mendidih, Bang. Oke. Dari ini. Oke. Iya, tahu aku satu. Op, ini belum main dicuci tangan. ya masih ada minyaknya gitu Enggak apa-apa kata kakak. 13 ya.
13,5. 13 lewat nggak sih? 13 berapa itu, Cok? 13.3. 13,2. Ya. Enggak, iya ya. Deal. Deal. 13,3 ya? 13,2. 13,5. Oke. Deal. Deal. Pembahasan. Evaporasi adalah proses di mana molekul air di permukaan mendapat energi cukup untuk lepas ke udara sebagai uap. Feynman, 2023. Ini seperti pelari yang membutuhkan energi untuk melompati pagar. Wilson, 2024. Secara matematis, laju evaporasi, E, dinyatakan dengan E sama dengan K, S, EA, di mana K adalah koefisien evaporasi, S adalah tekanan uap saturasi, dan EA adalah tekanan uap aktual. Smith dan Johnson, 2023. Komposisi air berpengaruh signifikan terhadap laju penguapan. Zhang et al. 2023 menemukan bahwa ion-ion terlarut menurunkan tekanan uap air, sesuai hukum Raoult. Air laut, salinitas gelombang 35 gram per kilogram, memiliki laju penguapan lebih rendah dibanding air tawar karena peningkatan gaya tarik antar molekul, penurunan tekanan uap, dan perubahan kapasitas panas spesifik. Martinez dan Lopez, 2024. Pengukuran evaporasi dapat dilakukan dengan alat sederhana menggunakan prinsip gravimetri, mengukur pengurangan massa air dalam interval waktu tertentu. Anderson dan Smith, 2023. Kumar et al. 2023, menemukan perbedaan laju penguapan berbagai jenis air pada 25 derajat Celcius. Air destilasi, 3,2 mm, hari. Air mineral, 3,0 mm, hari. Air ledeng, 2,8 mm, hari. Air tanah, 2,6 mm, hari. Dan air laut, 2,1 mm, hari. Perbedaan ini semakin nyata pada suhu lebih tinggi. Kim dan Park, 2023. Pemahaman ini memiliki implikasi praktis dalam pengelolaan sumber daya air. Williams, 2024, Desain Sistem Pendinginan Evaporatif, Thomson dan Rivera, 2023, Industri Desalinasi, Al-Khatib dan Hasan, 2024, dan Studi Perubahan Iklim, Schwarzenberg, 2023. Penelitian air diatur dalam regulasi nasional seperti UU No. 32/2009 dan PP No. 82/2001, Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2023, serta Standar Internasional WHO, Guidelines for Drinking Water Quality, WHO, 2024. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis air memiliki pengaruh signifikan terhadap laju penguapannya. Air dengan kandungan zat terlarut yang lebih tinggi, seperti air laut, menunjukkan laju penguapan yang lebih rendah dibandingkan air murni atau air destilasi. Hal ini disebabkan oleh sifat koligatif larutan yang mempengaruhi tekanan uap dan energi yang dibutuhkan molekul air untuk lepas ke fase gas. Alat evaporasi sederhana terbukti dapat digunakan sebagai instrumen yang efektif untuk mengukur dan membandingkan laju penguapan berbagai jenis air secara kuantitatif. Perbedaan laju penguapan ini memiliki implikasi praktis dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air hingga desain sistem pendinginan dan teknologi desalinasi. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih telah menonton video laporan praktikum saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.